Ada satu riwayat yang ya kira-kira ya saya pernah juga menceritakan ini, ceritakan lagi karena jarang-jarang nih kayak gini. Ya. Ya, riwayat ini bisa dijadikan ibrah. Ya. Nah, ketika Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman itu sedang memberikan arahan pengajian kepada para jamaahnya. Ada satu jamaah yang gelisah. Kenapa gelisah? Karena dia ada yang ngeliatin terus dari pojok sana. Ada orang yang ngeliatin terus dari pojok sana. Tapi diliatin tapi gelisah. Saking gelisahnya dia bertanya pada Sulaiman, wahai sahabatku Sulaiman, wahai Nabi Allah, itu siapa sih itu orang ngeliatin saya aja? Saya jadi ngeri. Nggak dikasih tahu Nabi Sulaiman. Yang mana orangnya? Itu pojok. Dikasih tahu juga akhirnya. Itu malaikat maut. Masya Allah. Coba. Itu malaikat maut. Malaikat Israel, pencabut nyawa. Masya Allah, malaikat maut ngeliatin saya. Ya Nabi Sulaiman, tolong bantu saya. Ya, Anda bisa menyuruh angin terbangkan saya ke negeri India. Ya karena itu sahabatnya dibantu. Dus langsung diterbangkan ke negeri India. Ketika orang itu tidak ada, itu malaikat datang nyampirin Nabi Sulaiman. Hai Israel, kenapa engkau ngeliatin dia gitu teman saya? Aku ini heran ya Nabiullah. Dia itu jadwalnya meninggalnya di negeri India, kenapa ada di sini? Nah lu coba. Jadwal meninggalnya di negeri India hari ini, kenapa ada di sini? Ya karena dia datang ke sana, ya udah dia di sana. Akhirnya ya tetap maut itu datang. Detik itu juga nggak bisa ditunda, nggak bisa diburu-buruin. Udah datang. Nah ini ya. Walau kuntum fi burujin musyadid, kamu berlindung di tempat yang kokoh, bangunan yang kokoh terbuat dari baja di bunker Irak yang nggak bisa ditembus oleh peluru kendali, ya. Atau bangunan yang saya tinggi sampai ke langit itu, ya, membatasi malaikat, nggak bisa, tetap mati aja, itu sudah. Nah itu, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya nggak 2 jam nih. Kalau saya kelamaan, tolong diingatkan. Kemudian 2 ayat di dalam Quran surat An-Nazi'at, ya, juz amma, 2 ayat, ayat pertama dan ayat kedua, untuk mengingatkan, ya. Kajian kita kemarin begitu waktu saya kuliah subuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wan nasyitati nashta. Apa itu maknanya? Banyak sekali ini tafsirannya, ya. Wan nazi'ati gharqa, demi yang mencabut nyawa dengan sangat keras, dengan sangat cepat. Siapa yang mencabut nyawa? Di situ nggak ada bacaan malaikat, nggak ada bacaan apa. Makanya banyak penafsir, para penafsir yang berbeda. Ya, saya tidak akan membahas dengan perbedaannya. Ya, cukup di kuliah subuh kemarin. Ya. Nah, kesimpulannya adalah siapa? Demi Allah bersaksi, Allah bersumpah, ya, demi yang mencabut nyawa, yang mencabut, ya. Nah, para mufassirin, ya, itu banyak yang mengartikan ini adalah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Ya.
Kalau di ayat yang pertama itu adalah malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ya, tuh salah satu penafsirannya. Ya, kita ambil semua penafsirannya. Ya, kita tidak menegasikan penafsiran yang lain. Ya, ada yang pencabut panah itu seperti mencabut panah dan kemudian anak panahnya melesat. Saking cepatnya, ya saking kuatnya itu. Ada yang mengatakan, ya, wanazi'ati gharqan itu adalah bintang-bintang yang dengan cepat beredar, berjalan, melintas dengan cepat, sangat cepat. Ya. Itu ada banyak penafsiran. Ya. Nah, di sini Allah bersaksi kepada para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ya, berarti ada dua nih malaikat, kelompok pencabut nyawa. Ada kelompok pencabut nyawa yang ayat pertama keras, dan ada kelompok pencabut nyawa yang lemah lembut. Wan nasyitati nashta, pencabut nyawa yang lemah lembut. Lemah lembut ini ya nashta, nasyitat, ya artinya apa? Seperti apa, menurunkan timba ya, pelan gitu. Gitu ya. Timba sumur tuh, sumur air dulu kita kan ngalamin ya. Iya, iya. Tapi kalau yang keras itu seperti nyabut bambu dari ujung. Kuat. Kenapa itu? Ya. Dan tujuannya ke siapa? Maka ayat yang pertama itu menurut para mufassirin itu adalah pencabut nyawa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Keras sekali cabut nyawanya. Kenapa? Karena ya, orang yang dalam sakaratul maut itu ditunjukkan oleh Allah itu adalah tempat kembali yang terakhir dia kemana? Sehingga dia nggak mau untuk dicabut nyawanya. Ya, nggak mau dicabut nyawanya. Ya, itu nyawanya itu berpegangan dengan pembuluh-pembuluh darahnya itu, ya seluruh tubuhnya sehingga menjadi sangat sakit. Jadi sangat sakit, keras. Jadi sakit itu. Digambarkan di dalam Al-Quran sakitnya itu. Quran surat Al-Anfal ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara isyatafauna, isyata falazina kafarul malaika, ya, isyatawaffal ladzina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Ya. Walau tara, ya, dan sekiranya engkau Muhammad, walau tara melihat, iz yatawaffal ladzina kafarul malaika, melihat orang-orang kafir yang dicabut nyawanya oleh malaikat. Yang sekiranya kamu melihat Muhammad, ya, gitu. Andaikan kamu melihat Muhammad ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir itu, yadribuna wujuhahum, malaikat itu memukul wajahnya, memukul-mukul wajahnya dengan sangat keras. Wa adbarahum, dan punggungnya dengan sangat keras. Seraya berkata, ya, wa dzuqu adzabal hariq, rasakanlah azab yang sangat membakar. Ya. Rasakanlah azab yang membakar. Jadi Nabi Muhammad pun kalau tahu seperti itu mencabut nyawa orang kafir, dia nggak tega. Dia nggak tega. Makanya Nabi Muhammad nggak dikasih tahu. Ya, mencabut nyawa orang kafir itu seperti apa malaikat. Dan bahkan dalam tafsir Departemen Agama RI
dikatakan bahwa kalau orang-orang kafir tahu cara mencabut nyawa orang-orang kafir, tentunya dia lari dari kekafiran. Pasti lari dari kekafiran, nggak mau dia jadi orang kafir. Kalau dia tahu cara malaikat mencabut nyawa orang kafir. Kalau orang-orang mungkar, orang-orang yang jahat, zolim, tahu bagaimana Allah mencabut nyawa orang-orang zolim, maka nggak ada yang zolim di dunia ini, nggak ada yang zolim, karena dia nggak tahu aja. Ya, maka ketika malaikat berkata, rasakanlah azab yang sangat membakar ini, azab neraka, siksa yang sangat membakar ini. Coba kalau kita dipukul mukanya sama orang kan sakit muka, digedik dari belakang sakit kan sama orang. Ini malaikat yang mukul, ya, langsung marong tuh jadi bara itu muka dipukul. Rasakanlah azab yang sangat membakar ini, ya, dengan gada-gada, ya, yang sangat panas itu dipukul oleh malaikat. Coba bayangin, Pak. Ya, saya dulu pernah melihat orang yang sakaratul maut, cuma saya nggak ngeliat malaikatnya aja, ngelihat merhatiin dari sedetil-detilnya. Saya melihat dia belingsatan, dicabut nyawanya. Ketika saya dulu jagain almarhum bapak, ya, di RSUD Kabupaten Tangerang, ya, di sampingnya sebelah kamar mayat, ya. Itu kalau malam itu saya ngejagain di situ, paginya sekolah. Itu hampir 1 bulan di situ. Ya, itu tengah malam datang itu anak muda, sudah pakai alat segala macam, itu ditaruh di kelas 3 itu. Ada 6 orang ya di situ. Ya, kebetulan pada waktu itu hanya saya dan bapak saya yang tidur di situ, yang lain udah pada pulang, tinggal satu itu yang baru datang. Tengah malam itu belingsatan itu dia. Ya, mohon maaf orang Sumatera. Ya, belingsatan ke kanan ke kiri, gelibak-gelibak itu di tempat tidurnya. Kadang-kadang duduk tidur lagi dengan sangat cepat, duduk tidur lagi, meludah di ubin itu. Ludahnya udah warnanya kuning banget, udah kayak bendera partai, ya, kuning ludahnya. Habis dari situ udah melotot matanya, saya liatin terus. Sampai nggak ada, suster baru pernah datang ngeluarin alat-alat tuh. Ya coba, nggak ada, udah nggak ada. Saya tahu itu kayak gimana tuh, nggak tahu itu. Ya, sampai begitu susahnya tuh. Ya, udah kurang lebih saya liatin sampai 10 menit itu dia begitu, belingsatan begitu. Ya, mati dah saya gitu bilang. Iya, mati benar dia. Masya Allah, saya lihat tidak mati, berdoa. Ya begitu. Itu gimana? Ya. Wan nazi'ati gharqan, cabut dengan sangat keras. Wan nasyitati nashtan. Ya. Demi malaikat pencabut nyawa yang sangat lemah lembut. Nah, ini diperuntukkan untuk orang yang beriman. Mudah-mudahan kita menjadi termasuk golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan, Pak. Kita kan berusaha, nggak sempurna kita berusaha untuk senantiasa menjadi orang yang secara konsisten beriman kepada Allah. Ya, tidak sempurna memang. Ya, sempurna itu ya hanya Nabi ya Muhammad. Kita cuma berusaha. Ya, makanya ikutin kuliah subuh tiap ini. Iya, ngecas terus itu kita. Ya, salat berjamaah di masjid. Karena kita nggak tahu. Ya. Jadi seolah-olah orang yang beriman itu, ya, malaikat Israel cepat cabut nyawa saya ini. Saya udah nggak sabar, pengen ke sana. Ya. Jadi ternyata
Ya, sama seperti tadi orang kafir, diperlihatkan tujuan akhirnya kita. Ketika orang beriman itu sakratul maut, dia diperlihatkan bahwa dia akan menempati tempat yang sangat indah itu, Jannatun Na'im. Sangat, maka dia minta cepat-cepat. Ya tetap aja sih waktunya, nggak bisa cepat, nggak bisa lambat. Tapi kan dia minta cepat-cepat. Ya, nggak bisa dicepatin, tetap nggak bisa dilambatin. Ya, kalau ajal datang, ya itulah ya perumpamaan orang yang beriman, ya dicabut nyawanya. Kita sering melihat ada yang tersenyum orang, ya itu karena memang diperlihatkan semua. Nah, satu lagi riwayat Sauban, ya saya ceritain lagi di sini biar nyangket di kepala kita, ya. Tentang apa? Tentang balasan yang diberikan Allah kepada kita, ya, karena kita melakukan amal ibadah, melakukan amal soleh. Sauban ini adalah salah satu sahabat Nabi, yang sahabat Nabi ini ketika ke masjid Nabi itu untuk melakukan sholat berjamaah, dia senantiasa berada di pojok sebelah kiri dekat tiang, ya. Saya lihat, oh, kayak Pak Parwoto nih di sebelah kiri melulu, sebelah kanan ya, sebelah kanan dia situ. Kenapa itu di Sauban itu di situ terus? Dia ingin berzikir kepada Allah tanpa mengganggu orang, dan dia juga tidak mau diganggu sama orang. Di situ aja. Suatu ketika Rasulullah datang untuk imamin sholat, udah kumpul jamaah, ini yang di tempatnya Sauban nggak ada orangnya, ya, sholat subuh nggak ada orangnya. Mana Sauban? Dia kenal sama seluruh jamaah, kenal Nabi itu, ya, jadi semua kenal. Mana Sauban? Nggak ada. Saya tidak tahu ya Rasulullah. Kita tunggu sebentar, ditunggu 5 menit, 10 menit tunggu, ya, sampai setengah jam ditunggu, nggak ada juga sholat subuh, ya. Kemudian sholat zuhur juga begitu, Sauban nggak ada lagi. Sholat asar juga begitu, sholat maghrib nggak begitu juga, nggak ada juga. Sampai sholat subuh lagi dikatakan mana Sauban kok nggak muncul-muncul? Kami tidak tahu ya Rasulullah. Nggak ada yang tahu Sauban kemana. Ada yang tahu rumahnya? Tahu, kami tahu rumahnya ya Rasulullah, di sebelah sana, jauh, gitu. Nah, nanti setelah sholat ke sana. Nah, setelah sholat subuh mereka berbondong-bondong berjamaah ke rumah Sauban. Ya, kalau dijemin, ya itu tiba-tiba sampai sana. Kalau dulu ada jam 8 pagi kali, jam 8 atau setengah 9, udah mencorot matahari di sebelah timur sana. Ya, baru sampai ke rumah Sauban. 3 jam lah perjalanan. Itu kalau sholat subuh jalannya dari mulai jam berapa tuh? Sholat subuhnya jam berapa? Jam 4 atau jam setengah 4. 3 jaman lah, ya. Jam 2, ya, itu jauh. Sampai rumahnya tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Yang menyambut istrinya Sauban. Saubannya mana ini? Ya Rasulullah, Sauban kemarin baru dikebumikan. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru dikubur ya Rasulullah. Oh, nggak ada yang tahu nih. Ya jauh rumahnya, nggak ada yang ngasih tahu. Ya, udah. Tapi Rasulullah, saya masih bingung nih. Karena ketika sakaratul maut, suami saya itu seperti yang meracau. Omongan-omongannya saya nggak ngerti apa itu. Ada berapa? 3 kalimat. Kalimat pertama apa? Aduh, kurang jauh. Aduh, kurang jauh. Terus yang kedua apa kalimatnya? Aduh, kenapa nggak yang baru? Terus yang ketiga apa? Aduh, kenapa nggak semua? Begitu racauannya. Waktu sakaratul maut, apa yang diperlihatkan? Makanya istrinya bingung. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Rasulullah tersenyum mendengar 3 kalimat itu. Apa maknanya Rasulullah? Kemudian Rasul menjelaskan. Kalimat yang pertama, aduh kurang jauh. Maka ternyata
Sauban ini adalah orang yang tidak pernah absen dalam sholat berjamaah 5 waktu di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi, walaupun perjalanan 3 jam. Nggak pernah absen. Dan dia diperlihatkan balasan perjalanan dari rumahnya ke rumah Nabi, ya, seperti itu balasannya, dia sangat senang. Sehingga dia berpikiran, coba kalau seandainya lebih jauh lagi dari ini, maka balasannya akan sangat lebih baik daripada balasan yang ini, yang sekarang dibalas oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, Sauban itu kalau sholat subuh dia senantiasa tengah malam baru berangkat, ya. Kalau di Arab itu tengah malam itu sangat dingin. Ya, kalau tengah hari sangat panas, kalau tengah malam sangat dingin sampai menggigil orang kalau keluar rumah lama-lama. Maka biasanya Sauban dan biasanya orang Arab itu punya mantel. Pada waktu itu mantel itu, ya, baju hangatnya itu Sauban, ya, baru beli. Dia pakai yang lama dulu, kemudian dia keluar rumahnya, ya, masih dingin, dia balik ke kamarnya, dia ingat baru beli mantel, ditangkepin lagi mantel yang yang baru. Keluar, ya, di tengah perjalanan ada orang yang sedang kedinginan. Kalau nggak dimantelin bisa mati. Dia juga mau menuju masjid, ya. Kemudian Sauban, ya, memberikan mantel yang lama. Dia nggak berikan mantel yang baru dia beli, sayang. Ya, siapa yang ngasih baju yang baru, ya? Padahal kita kalau ngasih orang harus yang baru. Ya. Aduh, kenapa yang nggak yang baru yang saya kasih, begitu ketika diperlihatkan balasannya, ya, itu karena dia lantaran memberikan mantel yang lama, itu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, aduh, kenapa enggak semua? Suatu ketika Sauban di depan rumahnya ngegelar tikar mau makan, ya, dengan sepotong roti dan segelas susu. Tiba-tiba ada yang tok tok tok. Assalamualaikum ya Sauban, aku sudah nggak makan 3 hari. Kakek-kakek datang. Ayo sini, kita makan bareng-bareng, ya. Suruh isinya ngambil 1 gelas lagi, gelasnya kosong, dibagi 2 susunya, rotinya dibelah 2, makan bareng-bareng. Wah, udah bagus banget kan, udah enak, udah baik banget tuh Sauban, ya. Nah, di sakratul maut dia diperlihatkan atas amal perbuatan yang baik ini. Aduh, kenapa nggak semua tadi, ya? Coba kalau semuanya, mungkin balasannya akan lebih baik daripada apa yang akan saya terima. Maka dibilang, aduh, kenapa nggak semua? Begitu, ya. Ini mengingatkan kita semua, tentunya, ya. Kalau mau ngasih orang yang baru, jangan yang lama. Kalau yang lama ya udah di laundry lah, ya, di laundry, nah, kelihatan baru disetrika, ya, gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, udahlah cukup aja, ya, cukup sampai di situ. Peringatan bagi kita pada kesempatan ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini membawa kita kepada kesadaran hidup yang lebih sadar, dengan sesadar-sadarnya bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang fana. Kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara, dan yang kekal itu adalah setelah kita wafat di akhirat nanti. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan tempat yang layak sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing. Kita tentunya berusaha, selamat datang, untuk senantiasa, ya, berusaha untuk beribadah kepada Allah, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, berusaha untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, jangan usil sama orang, ya, jangan menggibah, menggunjing dan lain sebagainya, ya, itu, ya, yang akan mengurangi, ya, amal ibadah kita nanti ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh karenanya kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk selalu dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga nanti tiba saatnya giliran kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya robbal alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.